orang tua? Saya Muhammad Sugianto, saya sebagai siswa. Selamat menonton. Anak dari materi yang sudah disampaikan, apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalian boleh buka buku halaman 45. Sugi, kok kamu akhir-akhir ini datang ke kampus ya saat pelajaran ibu? Maaf Ibu, saya kurang fokus. Oh ya udah, nanti setelah pembelajaran ibu mau bicara sama kamu ya. Ya, baik Ibu. Apakah ada kesulitan yang sedang kamu alami saat ini? Saya sering begadang Bu, makanya di kelas saya jadi ngantuk. Apa yang biasanya kamu lakukan sampai larut malam, Sugi? Saya sering bermain media sosial Ibu, kayak scroll TikTok, IG, sampai malam Ibu. Baik Sugi, terima kasih sudah jujur pada ibu. Setelah ini ibu akan berkonsultasi kepada guru BK supaya kita mencari solusi bersama. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ardia. Waalaikumsalam Bu El, silakan duduk. Ada yang ingin dikonsultasikan? Ada Ibu. Baik Bu El, apakah ada yang ingin Ibu konsultasikan? Saya ingin berkonsultasi terkait siswa saya, yaitu Sugi. Baik Ibu, tujuan layanan konsultasi ini adalah supaya Ibu bisa menangani permasalahan siswa agar perkembangannya lebih baik. Silakan Ibu ceritakan kondisi Suginya. Iya Ibu, jadi Sugi akhir-akhir ini suka ngantuk saat pelajaran, terus kurang fokus juga, bahkan ngumpulin tugasnya juga terlambat. Kapan Ibu mulai melihat perubahan Sugi tersebut? Dalam beberapa minggu terakhir Bu. Apakah Ibu sudah mulai mencari tahu penyebabnya? Sudah Bu, Sugi mengaku sering bermain media sosial hingga larut malam. Baik, dari informasi Ibu tersebut, penggunaan media sosial yang berlebihan sudah sangat mengganggu waktu tidurnya, lalu konsentrasi belajarnya, dan tanggung jawab akademiknya. Ibu, saya juga melihat dampaknya dari prestasi belajarnya Sugi. Untuk membantu Sugi, Ibu bisa melakukan pendekatan personal dan tidak menghakimi. Ajak Sugi berdiskusi mengenai dampak yang ia rasakan. Oh, baik Ibu. Selanjutnya, Ibu bisa membuat kesepakatan mengenai waktu bermain media sosialnya. Seperti sebelum jam 9 malam, Sugi harus mengutamakan tugas sekolahnya terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan mencoba menerapkannya. Berikan juga apresiasi kepada Sugi jika Sugi sudah menunjukkan perubahan positifnya supaya motivasinya semakin meningkat. Baik Ibu, terima kasih ya atas sarannya. Ya Bu El, sama-sama, mari saya antarkan ke depan. Ibu sudah berkonsultasi kepada guru BK terkait permasalahan atau kondisi yang kamu alami saat ini. Baik Ibu. Ibu dan guru BK ingin membantu kamu agar penggunaan media sosial tidak mengganggu belajar dan kesehatan kamu. Ya, baik Ibu. Menurutmu apa kesulitan terbesar yang kamu rasakan? Saya sering sulit berhenti bermain media sosial Bu. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan bersama? Boleh Bu. Baik Sugi, kamu tetap boleh menggunakan media sosial, tetapi setelah tugas selesai dan maksimal hingga pukul 9 malam. Baik Bu, saya akan mencoba menjalankannya. Baik Sugi, Ibu percaya kamu bisa. Jika ada kesulitan, kamu bisa cerita kepada Ibu atau guru BK. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Sugi. Charlie, sudah cukup lama kamu bermain ponsel. Apakah tugas sekolahmu sudah selesai? Belum Bu, nanti saja. Ibu akhir-akhir ini sering lihat kamu main
Iya Bu. Ibu khawatir waktu belajar sama waktu istirahat kamu berkurang. Saya hanya melihat media sosial Bu. Baik, ibu akan berkonsultasi dengan guru BK di sekolah kamu agar kita mencari solusi yang bersama. Assalamualaikum Ibu Ardia. Waalaikumsalam, Bu Hasira. Silakan duduk. Baik, apakah ada yang ingin Bu Sakira konsultasikan? Saya ingin berkonsultasi mengenai anak saya, Bu Charlie. Baik, Ibu silahkan ceritakan kondisi Charlie terlebih dahulu. Charlie hampir selalu menggunakan media sosial saat belajar, makan, bahkan mau tidur pun dia masih memegang handphone. Waktu belajarnya berkurang dan tidurnya juga tidak teratur. Dari informasi yang Ibu berikan, pengguna media sosial yang berlebihan sudah mulai memengaruhi aktivitasnya Charlie dari belajarnya dan pola hidupnya. Ajak Charlie berdiskusi secara terbuka tanpa memarahinya dan tanpa memberikan hukuman kepada Charlie. Baik Bu. Kemudian buat aturan dan kesepakatan bersama mengenai penggunaan media sosial. Misalnya waktu belajar bebas dari ponsel, ponsel itu disimpan di luar dari kamarnya. Baik Bu. Berikan pendampingan secara konsisten dan juga berikan apresiasi kepada Charlie ketika Charlie sudah mulai menunjukkan perubahan perilakunya. Terima kasih atas sarannya ya Bu. Charlie, tadi Ibu sudah berkonsultasi dengan guru BK kamu. Kenapa Bu? Karena Ibu ingin membantu agar penggunaan media sosial tidak mengganggu waktu belajar kamu dan kesehatan kamu. Iya Bu. Apa kamu bersedia membuat kesepakatan bersama Ibu? Oke, saya bersedia Bu. Kamu boleh menggunakan media sosial, tapi setelah belajar kamu dan pada saat kamu tidur, HP kamu disimpan di luar kamar ya. Oke Bu, saya setuju dengan Ibu. Terima kasih Sally, Ibu akan membantu dan mendukung kamu dalam menjalankan kesepakatan ini. Baik Ibu, saya akan mencoba. Baik, jadi dari hasil konsultasi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan perlu dikendalikan agar tidak mengganggu proses belajar, kesehatannya, dan tanggung jawabnya. Saya berharap guru dan orang tua terus melakukan pemantauan, pendampingan, serta memberikan dukungan secara berkelanjutan kepada siswa atau kepada anaknya. Kepada Sugi dan Charlie, gunakan media sosial secara tepat, secara bijak, dan secara bertanggung jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.